Punya Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah berubah. Kasihnya sangat dahsyat. Saudara, hari-hari ini saya mengamati akan keadaan banyak orang di dalam mengupayakan bagaimana keselamatan itu bisa terjadi atas pribadinya. Siapa aja mereka? Semua. Tadi di depan saya ngobrol sedikit. Iya ya, sekarang itu banyak orang mengupayakan untuk mendapatkan jalan keselamatan itu. Bahkan pagi-pagi hari jam 6 dia harus sudah siap di depan pinggir jalan raya untuk cari kendaraan untuk mengikuti sebuah kegiatan yang diimani, yang diyakini. Untuk apa? Supaya mereka tahu, oh jalan yang harus ditempuh itu mana toh. Sedangkan kalau saya dan saudara ini melihat jalan keselamatan satu-satunya itu hanya ada di dalam Yesus. Tapi mengapa dengan semangat masih dilakukan? Karena belum tahu. Yang pertama belum tahu. Yang kedua, karena mereka masih terikat. Yang ketiga, ini yang parah. Karena mereka tidak mau tahu yang benar. Yang penting, aku ini sudah jalani. Nah, oleh karena itu saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang kemenangan dalam peperangan rohani. Coba katakan, menang dalam peperangan rohani. Inilah peperangan. Semalam saudara kebetulan saya tuh ingat ya, saya tuh kayaknya punya buku yang berjudul Pikiran Ini Adalah Medan Peperangan. Itu dari buku yang ditulis dari John Wesley. Itu isinya sangat bagus. Dan di situ ada 3 bagian saudara, tentang apa itu pikiran, bagaimana orang itu berpikir, dan bagaimana hasilnya. Nah saudara, berbicara tentang kemenangan. Kemenangan itu kata dasarnya adalah kata menang. Ya kan? Apa menang itu? Menang ini adalah satu hal yang berkaitan dengan, nah coba kalau kita berbicara tentang kata menang itu kaitannya dengan apa? 1, pertandingan. 2, perang. 3, ujian. 4, usaha. Betul gak sih? Sering kali ini muncul di situ. Tapi bukankah hidup kita ini, selama perjalanan hidup ini, kita semua adalah sedang berupaya. Kita buka dulu di dalam Maleakhi. Maleakhi pasal yang keempat. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sudah ketemu? Firman Tuhan katakan demikian. Temanya adalah hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 4 baca bersama, 2, 3. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan pada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel
yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ulangi, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Saudara, ketika kita melihat waktunya itu sudah singkat, ini berarti kita sudah mulai berpikir, yuk kita berlomba, kita berusaha dengan penuh untuk mencapai sebuah kemenangan. Kemenangan dasarnya menang, kata dasarnya. Tapi apa itu kemenangan itu sendiri? Kemenangan adalah wujud, bentuk, hasil dari apa yang sudah dimenangkan itu. Artinya saudara, supaya kita ini benar-benar tidak berhenti pada percaya, itu diartikan kata yakin. Percaya itu hanya diwujudkan dalam mimpi. Tetapi supaya dalam kehidupan saya dan saudara, akhirnya dari kita percaya itu kita akan bisa menunjukkan ini loh kemenangan itu. Tadi pujian yang pertama tadi apa sih? Apa tadi pujian yang pertama? Iya kan? Setelah kita menang itu kita akan kukan bangkit, nyatakan kebesarannya, kukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan Raja. Dialah. Ini saudara, siapa yang ingin hidup ini benar-benar menikmati lawatan Tuhan itu nyata buat kita? Pengen enggak saudara? Ini yang harus diperjuangkan. Nah saudara, melalui dasar tadi, kalau kita tahu bahwa hari Tuhan, bagaimana orang fasik itu, tapi kemenangan diberikan kepada orang yang mau mendengar. Orang yang takut akan nama Tuhan. Artinya takut bukan berarti, aku wedi, bukan. Tapi artinya takut ini berarti kita tuh harus siap melakukan satu ketetapan. Karena tadi dikatakan, firman yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Horeb itu, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Suatu malam sudah, saya tidak tahu, ketemu dengan seorang yang datang secara singkat, nanya keperluannya apa, terus kemudian setelah itu dia bilang, karena melihat, kok di situ ternyata gereja, menyatakan begini, Pak, saya ini orang I, saya seorang M. Berisau ya Bapak Ibu maksudnya ya. Tapi Pak, saya lebih percaya kalih niku. Kenapa? Karena nanti yang disembah itu yang mau datang untuk menghakimi. Saya sebagai seorang suka pemberitaan, saudara, wah ini orang damai. Suatu saat perlu dijumpai lagi, perlu dicari ini, supaya dengan pikiran yang sudah sedikit terbukakan itu saudara, akan mengalami keselamatan yang sebenarnya. Supaya apa? Kemenangan boleh terjadi. Katakan haleluya. Kalau hari ini saudara kita berbicara tentang kemenangan dalam peperangan rohani. Katakan peperangan rohani. Yang kedua katakan rohani.
Duit rohani tidak? Ayo jawab. Duit rohani tidak? Kok pada takut sih? Duit rohani tidak? Rohani. Jangan bilang, oh kalau duit itu sekuler. Pekerjaan rohani tidak? Rohani. Orang pada berpikir takut sehingga terjadi satu pemisahan. Mana sekuler, mana rohani. Segala sesuatu yang kita hadapi ini semua adalah rohani karena kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Katakan amin. Kita butuh hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Benar gak saudara? Kalau saya boleh tanya, kalau Bapak Ibu ngalami masa sulit, kemana Bapak Ibu lari? Halo? Halo? Benar? Atau kita pusing dulu? Ini yang seringkali menjadikan jerat dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak hal yang terjadi sehingga akhirnya orang itu mengalami terpuruk, bahkan jatuh. Kenapa? Keterbukaan itu tidak ada. Coba kalau saya boleh tanya, contoh saja, ini yang jarang ketemu saya, Mas Yudi. Halo Mas Yudi. Ya, misalnya Mas Yudi itu melakukan sedikit kesalahan, langsung bilang atau diumpetin dulu? Ya, diumpetin dulu toh? Iya. Sekarang yang sering ketemu dengan saya, Pak Lekas, misalnya ngalami kekeliruan, disembunyikan dulu atau langsung terbuka? Ya, nek iso-iso wong liya aja ngerti. Bener gak sih? Ini sebenarnya memelihara pekerjaan iblis. Dan ingat saudara, kalau kita tahu seperti tema waktu yang lalu, iblis itu berkeliling, mengaum-ngaum berkeliling mencari orang yang siap ditelan. Untuk apa? Supaya dia punya pekerjaan. Pengen enggak kita ngalami kemenangan? Coba tanya sebelahnya, kalau tak tanya dari depan mungkin takut-takut bilang, tanya sebelahnya, pengen enggak ngalami kemenangan itu? Ya kita santai saja saudara. Karena kita pengen hari ini kita akan ngalami itu saudara. Iya kan saudara? Ya kita bangun. Orang pengen menang ini saudara, rata-rata orang itu satu gugup, mentalnya nggak ada. Yang ketiga nggak mau denger, tiga memang malas. Kemarin saudara kami ngobrol dengan teman-teman hamba Tuhan. Karena kebetulan kita mengantar kegiatan Paskah BBI itu, ternyata posisinya itu kayak di Kembang Arum itu saudara. Wah, ini orang-orang dari sini, alah kok podo karo nanggon dhewe ya dalane itu, karena kayak dalan ring Kemuning itu saudara. Terus yang dari Lamuk bilang, Pak Nathan, nek kaya wong dhewe iku kudune gawa ring laut, men biar. Ini saudara, artinya orang pergumulan dan pergumulan. Kepingin sekali kalau kehendaknya ini bisa terlaksana. Ini kemenangan. Benar enggak? Tapi kalau keinginannya itu belum terlaksana, menang belum? Menang belum? Belum. Di situ kita ngobrol, saudara. Kebetulan di situ ada kandang-kandang kambing, karena memang di situ ternyata produk susu kambing Etawa. Wah, ini kesempatan. Saya tanya,
Om, boleh masuk enggak? Oh boleh Pak, enggak apa-apa. Langsung saya buka, saya masuk, saya ngobrol, tanya jawab. Setelah selesai saya kembali ke komunitas kita. Ngobrol lagi. Pak Ketua Prewil bilang, Pak Nathan cari ilmu ya? Iya. Kenapa? Kebetulan apa yang sedang saya kerjakan di situ saya melihat, kelihatannya di situ kok baik, saya perlu tahu. Bagaimana caranya? Bagaimana pengolahan yang baik? Tapi kemudian kita ngobrol saja. Bagaimana Pak pakannya dan lain sebagainya. Akhirnya kita saling ya Pak. Kita saling cari ilmu Pak. Oh ya. Terus akhirnya kita ngobrol, kita tukar pikiran bagaimana supaya ternyata sama-sama kalau sedang dalam pengembangan, coba katakan pengembangan. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Jawil kanannya. Pengembangan itu saudara. Nah ini saudara, supaya kita ini mulai berpikir, buka pikiran kita. Jangan hanya terkungkung saudara. Pokoknya nek nyong wis kok ngene wis. Akhirnya orang ini bilang, lah itu ya Pak, kami sadar istilahnya di atas langit masih ada langit. Ini loh saudara. Nah, oleh karena itu hari ini saudara kita akan lebih fokus lagi untuk kita merenungkan tentang kemenangan ini dalam peperangan rohani. Sekali lagi saudara, tentang rohani itu bukan hanya soal kebaktian, soal kita ini persekutuan, bukan. Tapi setiap langkah sekecil apapun saya dan saudara, nilainya adalah semua rohani. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, kalau kita melihat Rasul Paulus itu mengajarkan bahwa kekuatan manusia tidak akan cukup untuk menghadapi kuasa kegelapan. Benar tidak saudara? Ini Rasul Paulus diurapi oleh Roh Kudus menyampaikan, mengingatkan. Setelah kita mengambil dasar tadi saudara, tentang hari Tuhan, waktunya Tuhan datang. Kita yang perlu adalah ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum itu harus kita pegang. Katakan haleluya. Sekarang akan kita lari ke Efesus pasal yang ke-6 saudara. Saya ingin sampaikan bagaimana peperangan rohani itu bisa kita capai dalam kehidupan saya dan saudara. Nah saudara, setelah kita mengambil dasar tadi, pembukaan tadi saudara, Rasul Paulus mengajar bahwa kekuatan manusia tidak akan cukup untuk menghadapi kuasa kegelapan. Kita baca Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Coba ayat 10 saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin. Saudara, untuk menang kita harus bersandar sepenuhnya kepada perlengkapan ilahi. Katakan amin. Seringkali orang itu lupa saudara, dalam kehidupan kita. Lupa tentang apa? Bahwa saya dan saudara dalam hal yang sekecil apapun, jangan lupakan Tuhan. Rata-rata saudara ketika kita tidak ada masalah, lancar-lancar saja, lupa dengan Tuhan. Akhirnya yang terjadi adalah rutinitas. Rutinitas sudah lewat. Karena menang tadi adalah bisa melewati setiap keadaan kritis. Bisa melakukan sesuatu dengan berhasil. Ini menang. Jadi mulai terpupuk di situ seolah-olah kemenangan itu akan terjadi sendirinya. Tanpa campur tangan Tuhan.
Tapi saudara, Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan, di dalam menghadapi kuasa kegelapan, coba katakan kuasa kegelapan, kita tidak cukup dengan kekuatan kita. Oleh karena itu, kekuatan ilahi nyata. Kalau kita bagaimana? Kita simak yang pertama, saudara. Kalau kita ini kuat di dalam Tuhan, katakan kuat di dalam Tuhan. Ayat 10, ingat tadi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di mana itu di dalam Tuhan itu? Di dalam kekuatan kuasanya. Allah itu dahsyat. Allah itu kuasa. Nah di sini saudara, untuk menjadi kuat dalam Tuhan, ini berarti mengakui kelemahan diri dan bergantung sepenuhnya kepada otoritas Kristus. Orang untuk mengakui kekuatan Tuhan itu harus kita mengakui dulu bahwa kita ini penuh kekurangan. Ya. Nek dhewe ora gelem ngakoni kelemahane dhewe, rumangsa dhewe kuat terus, ya akhirnya tadi sembunyikan aja lah. Sebenarnya Tuhan itu tahu ini loh pokok persoalanmu itu di situ. Tapi kalau kamu masih merasa kuat ya kono. Bener gak saudara? Wis orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang tidak mau menerima cara yang disampaikan, apalagi oleh kebenaran firman, kapan akan mengalami perubahan? Wis mimpi tetap hanya menjadi mimpi. Karena kita harus tahu, sumber kekuatan utama kita ini bukanlah talenta atau pengalaman, melainkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Wah, secara tidak langsung saudara, kemarin waktu hari Kamis ya kita di Salatiga saudara, ada ilustrasi begini saudara, seorang juara pemain catur, ini memberkati saya karena saya mempersiapkan ini saudara, itu sudah menang tingkat kabupaten. Bangga banget enggak? Artinya kan kalau misalnya di Temanggung sudah mengalahkan berapa kecamatan? 20 kecamatan. Hebat enggak orang itu? Juara itu ada berapa? 1 berdua? 1. Iya kan? Kira-kira punya gaya enggak? Pengalamannya di tingkat RT, pengalamannya di tingkat desa, pengalamannya di tingkat kecamatan, baru di tingkat kabupaten, gol menang. Kira-kira orang ini kemana-mana bawa ini sudah catur. Kebetulan saudara, ternyata ada seorang temennya yang mengajak temennya juga ketemu dengan ini, akhirnya main catur. Dengan sekejap dia ini, di lingkungan situ sudah tidak ada yang berani menantang karena selalu menang. Tapi bisa dikalahkan. Ya. Mulai bingung tidak sih? Mulai bingung tidak sih? Kok bisa ya ini orang ini? Lalu dibisiki sama temennya. Ini orangnya ini nggak meyakinkan, tapi ini adalah juara dunia. Katakan haleluya. Pengen tidak kita itu dimenangkan oleh juara dunia? Siapa? Yesus. Yesus itu sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan dosa. Kalau dosa itu sudah dikalahkan, berarti kuasa dosa itu sebenarnya seharusnya sudah tidak berkuasa buat saya dan saudara. Hanya di sini Tuhan ingatkan, saya dan saudara harus kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Dimulai saat kita berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri.
Kemenangan itu akan berhenti saat kita itu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kenapa? Karena digantikan oleh kuasa Tuhan, karya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Itu yang membuat saya dan saudara bangkit. Oleh karena itu, yuk utamakan Yesus dalam hidup ini. Saya ingat kemudian lagu anak-anak. Aku pahlawan kecil siapa? Yesus panglimaku. Sering ini dilupakan. Alah, kan lagu sekolah minggu, kuasanya besar. Kalau Yesus itu di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Enggak ada. Kenapa? Karena Dia yang membawa ketetapan dan hukum-hukum itu yang harus kita kerjakan setiap waktu. Sekali lagi, pengen alami kemenangan? Pengen, saudara? Bukan gaya menang itu, bukan action menang itu, tapi orang yang menang itu, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ini saudara, artinya kita ini bangkit, ngalami kemenangan itu, tunjukkan ini loh, aku bersama Yesus ini. Aku yang dibuat seperti ini bukan karena kekuatanku, tapi Yesus. Orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, ora kakean pola. Artinya tunduk dan mau mengakui kelemahannya. Terbuka. Allah itu besar. Ingat saudara, waktu itu orang Israel mengalami kekeringan yang panjang 3,5 tahun. Isbel dan Raja Ahab, mereka punya pasukan nabi-nabi Baal 450 jumlahnya. Ini pertandingan saudara. Elia datang. Berapa orang? Seorang diri. Ini perlombaan. Orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan itu, dia sangat besar, luar biasa. Tidak keneh-keneh. Wis, yang 450 karena mereka banyak, wis dengan actionnya, dengan caranya. Tapi akhirnya saudara, dia dengar perintahnya Elia. Ayo nek memang supaya alamu kasihan itu tore-tore dengan pedangmu dan lain sebagainya. Akhirnya mereka lemas, tidak bisa melakukan perlawanan. Action, kepingin tampil beda, ingin menunjukkan kelebihan, tapi justru yang diterima adalah keterpurukan. Allah itu besar. Yang paling mulia itu Dia. Allah itu yang angkat kita. Seringkali saudara, banyak dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita alami untuk kita bisa belajar. Tapi ingat saudara, sekali lagi kemenangan itu dimulai, kapan dimulai? Saat kita berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Artinya kita mulai terbuka, ini aku Tuhan. Aku rindu jamahanmu, aku rindu kuasamu, supaya rohmu yang saat ini pimpin hidupku. Katakan amin. Lalu yang kedua saudara,
Ini yang penting harus kita perhatikan. Kenakan perlengkapan. Amin. Pakai perlengkapan itu. Ini di sini sangat jelas, tidak perlu saya jelaskan. Kita baca aja, sudah mulai ayat yang ke-11 disiapkan. Yuk kita baca bareng-bareng apa perlengkapan itu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat, tantangan yang muncul itu hanya tipu muslihat iblis. Next. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perhatikan. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya yang kita lawan siapa? Iblis tadi. Yang punya tipu muslihat tadi. Kalau kemarin sudah mendapat pengalaman baru. Yang kita lawan itu pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ya kan? Roh-roh jahat yang di udara. Dia lihat kita tidak lihat dia. Itu pengalaman baru ya. Benar enggak? Siapa yang pernah lihat setan? Halo? Sering disalahkan saudara. Suami dikatakan setan. Bilang sama istrinya, bilang setan. Karo anaknya setan. Pernah enggak? Pernah enggak? Kenapa? Karena justru waktu itu orang yang bilang itu sedang kerasukan setan. Makanya semua kelihatan tampak kayak setan. Benar enggak? Yuk kita bangun dan kita belajar di sini. Next. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Menyelesaikan segala sesuatu itu tentang apa? Dirimu. Kita ngakoni preteli lho, keangkuhan preteli. Pamere preteli. Angkuhe preteli. Selesaikan dulu. Kita ganti dengan perlengkapan senjata Allah. Katakan amin. Next. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Terus kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Next. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Katakan amin. Next. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu katakan haleluya. Ada yang dipegang, ada yang dipakai. Katakan haleluya. Coba naik lagi. Ayat tadi yang ke-13. Sebab ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja tadi saudara? Ada kasut,
ada apa? Baju sirah, ikat pinggang, apa? Perisai, ya kan? Ingat itu saudara. Kan tadi saya katakan kemenangan atas peperangan rohani. Banyak sekali hari-hari ini saudara, orang mulai kekhawatiran tentang krisis. Benar gak saudara? Hari ini dunia ini menghadapi krisis yang sangat berat. Tadi saya beli tempe aja saudara. Ini kok urung teko. Delene besok paling Kang saiki wis ora kaya biasane. Wis terkena imbas krisis. Benar enggak? Berita-berita menyampaikan di luar negeri ini seperti waktu-waktu yang lalu zaman di Indonesia juga ketika terjadi kelangkaan BBM. Ayo, kalau ndak ada bensin kira-kira panjenengan gimana? Halo? Bisa hidup nggak? Kalau harga-harga mahal, Bapak Ibu bisa hidup nggak? Tantangan ndak ini? Tantangan ndak? Medan perang ndak ini? Ini waktu ini. Iblis berkeliling. Iblis berkeliling untuk nyari orang mana yang akan bisa aku telan. Yuk kita bangun di sini. Cuman kita perhatikan ayat 14. Lihat itu saudara. Apa yang harus kita kerjakan? Ojo loyo. Menghadapi persoalan, jangan kita kemudian terpuruk. Seolah-olah kita gak ada orang dengar, gak ada orang lihat. Kalau kita mencari orang yang bersembunyi, musuh itu bersembunyi, apa yang harus kita kerjakan? Kalau musuh itu tidak kelihatan, apa yang harus kita kerjakan? Kemarin malam saya pernah sama istri itu semalam tidak bisa tidur, kebetulan TV nyala itu pas film perang ya. Kenapa kok harus pelan-pelan? Ora maju. Ayo ke kanan. Kok enggak teriak-teriak? Cuman kok hanya dengan apa-apa kenapa? Tapi apakah begini? Tidak, dia tetap teguh. Tidak goyah. Ini saudara, dalam menghadapi setiap persoalan jangan loyo dulu. Ingat, memang kita ini pahlawan kecil. Di dunia, oleh dunia, kita dipandang sebagai seorang pelawan kecil. Karena apa? Kita tuh hanya pemberita kebenaran. Benar enggak? Pemberita kebenaran itu sering terabaikan, sering tidak dianggap. Nenek pemberita gosip terkenal enggak? Pemberita hoak terkenal enggak? Iya kan? Coba kalau Bapak Ibu lihat seorang pemain sinetron dengan seorang presiden, lebih dikenal mana? Halo? Halo? Kalau ada sinetron yang lagi tren, wis di mana-mana orang sampai pada ibu-ibu sepuh saja bercerita. Benar enggak? Tapi apakah
pemimpin negara mesti diomongkan setiap hari? Belum tentu. Kenapa? Kenapa? Karena merasa namanya besar. Tapi kita harus lihat. Meskipun kita ini pahlawan kecil, seolah-olah dianggap kecil, tapi panglima kita itu adalah panglima yang luar biasa, yang sanggup mengalahkan segala sesuatu yang bagi manusia mustahil. Katakan haleluya. Nah saudara, kalau kita melihat hal ini, firman Allah adalah senjata penyerang, pedang roh yang mampu mematahkan setiap argumentasi dan tipu daya iblis itu. Hanya firman Allah. Ingat Yesus. Ketika ia menghadapi iblis, senjatanya hanya apa? Firman Tuhan. Allah menyediakan perlengkapan senjata rohani, kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, keselamatan, dan firman. Ini untuk melindungi setiap bagian hidup kita. Katakan haleluya. Semalam sempat saudara saya buka di Google, ketopong itu macamnya seperti apa, baju sirah itu macamnya seperti apa, perisai itu macamnya seperti apa. Oh ternyata beraneka saudara. Karena apa? Itu berguna untuk perlindungan menurut ukuran masing-masing. Dan kita harus mengenakan seluruh perlengkapan tersebut, bukan hanya sebagian, agar tidak ada celah bagi musuh untuk menyelinap. Katakan amin. Kapan sih kekalahan itu terjadi? Kalau ada kelengahan. Benar enggak? Kalau kewaspadaan itu menurun. Iya kan saudara? Ingat enggak peristiwa Saul dengan Daud? Kapan Daud bisa keluar dari gua yang sama-sama ada di situ? Saat Saul dan tentaranya, yuk kita istirahat dulu. Benar tidak? Mereka terlelap tidur, dicepaki, pojokane jubah tiris, saking ambleme tidak? Benar tidak? Jur ini seorang yang lagi piket, saya katakan piket ya, untuk berjaga-jaga di situ, ikut ketiduran tidak? Iya kan? Sampai aneh dikatakan, hei Tuanku, ingat, coba lihat puncak jubahmu. Kalau aku ingin membunuhmu, engkau sudah terbunuh. Tapi aku takut akan orang yang diurapi oleh Allah. Perhatikan saudara, Saul itu memusuhi, ya kan? Tapi Daud menghargai seorang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, ini banyak hal terjadi di masa sekarang ya. Banyak peristiwa yang terjadi. Mungkin kemarin kami dengar di acara BBI saudara. Ini hanya soal kecil, ya kan? Ngegosipi hamba Tuhan. Kan keluar ya kayaknya ya. Siapa yang sering membicarakan hamba Tuhan jelek-jelekin? Itu keluar kemarin. Iya kan? Nah, cuman di situ kita harus lihat saudara. Bukan soal itu yang memunculkan kemenangan, bukan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu selesaikan baca di Maleaki itu sampai bagian yang terakhir 5, 6, di situ
Tuhan akan mengutus Elia supaya nanti bapak-bapak kembali kepada anak dan anak-anak kembali kepada bapak. Katakan haleluya. Ini kalau diterapkan dalam keluarga hebat. Diterapkan di dalam gereja pasti luar biasa. Karena apa? Semua akan saling bergandengan tangan dalam kasih. Amin. Ingat saudara. Bagian yang kedua, kenakan perlengkapan. Yang terakhir saudara. Kita harus konsisten dalam doa. Katakan amin. Kenapa doa? Karena doa ini adalah wujud hubungan yang dekat. Satu, bisa kita ini membangun pemahaman supaya kita ini bisa mendengar, kita bisa tanya di situ. Siapkan ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Katakan amin. Kasih Allah itu luar biasa. Coba saudara, misalnya ya, kita tuh punya anak itu pengen sesuatu, nggak ngomong, nggak ngapa, ya, tapi mengambil sikap beda, seolah-olah itu ngalami perubahan yang dari kebiasaannya itu berubah. Orang tua tahu nggak? Orang tua tahu nggak apa maksud anak itu? Nggak tahu toh? Hanya berpikir, ngopo sih tidak jane? Kok polai beda? Bener nggak sih? Kalau misalnya orang tua ini diem, apa yang terjadi? Keinginan anak itu akan goal apa tidak? Keinginannya akan terjawab tidak? Bagaimana caranya untuk bisa terjawab keinginannya? Mbok yao yang baik-baik saja. Coba bilang, mbok yao yang baik-baik saja. Taruh di sini. Ini di bagian terakhir ini saya perlu menanyakan. Apakah Bapak Ibu ada dalam masalah? Halo? Apakah Bapak Ibu ada dalam pergumulan? Apakah Bapak Ibu perlu kemenangan? Yuk tangkap ini. Yang pertama, saya dan saudara harus baik-baik saja. Artinya baik-baik saja itu terbukalah. Sadari keadaanmu. Dan akui apa yang sedang kau alami. Bener loh saudara. Kemarin lusa kita ngikut di seminar Healing Center. Selalu dimulai dengan apa? Akui dulu kelemahanmu. Bener gak? Akarnya apa sih? Pak, kami ini kok ngalami beban yang seperti ini. Nangis-nangis orang datang. Tolong Pak doakan.
bukan soal ini bem salah bem selesai. Tapi akarnya dicari dulu. Yang membuat kamu terpuruk apa sih? Kemarin saudara, saya disuwuni. Yang lain itu sudah mulai trubus, kok ini ada yang kuning mengkirik gitu toh. Akhirnya saya deketin. Pohonnya kekar saudara. Tak senggol kok jebol. Oh iya. Nek seorang petani, ini tanaman pokok yang diharapkan hasilnya kok disenggol oyek, kira-kira biasanya itu gimana? Dilus-lus apa dipancal? Pancal terus saudara, pancal krok. Ternyata apa saudara? Akarnya busuk. Oh, penyebabnya ini. Lah makanya itu saudara, akar ini penentu. Tanaman itu ada masalah atau tidak, akar ini. Makanya akar itu harus dicari. Akar persoalannya apa? Kapan itu akan bisa ketemu? Kalau kita ini mau tadi terbuka baik-baik saja. Tuhan, aku sadar ini, aku salah. Aku ngalami ini, aku lakukan ini yang menggok dari keinginanmu. Mengapa saudara? Karena doa ini adalah jalur komunikasi. Katakan amin. Dan napas dalam peperangan rohani. Katakan haleluya. Ingat, waktu Elia dikasih kesempatan, sekarang bagianmu. Apakah Elia langsung siap? Ini nabi Tuhan seperti itu? Tidak. Tuhan, dengar dan jawab doa hambamu. Dia teriak-teriak supaya nafas itu datang. Karena dengan nafas ini ada kekuatan. Benar enggak? Akhirnya api itu turun. Katakan haleluya. Bangun hidup saya dan saudara. Kita harus banyak berdoa. Berdoa bukan hanya Tuhan, saya bersyukur Engkau baik, Engkau maha kuasa. Tapi tanpa baju sirah kebenaran, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran ya saudara, berkasutkan kerelaan dan seterusnya. Ini kalau tidak dipakai artinya langkah bagian kita tidak digunakan. Mana mungkin. Bener gak saudara? Elia itu kerjakan. Ayo Elia, kamu minta ini siram air. Oh ya Tuhan, siram air. Apakah itu nganut dengan keinginannya sendiri? Tidak. Tuhan, aku ingin supaya mereka melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ingin dalam segala sesuatu. Bukan untuk ini loh, aku sekarang mulia, aku ini lebih baik dari yang lain. Bukan itu. Tetapi supaya kita memperlihatkan ini loh, dengan karya Tuhan aku diubahkan. Kalau ada orang nanya, loh sekarang kamu kok berubah? Iya, karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan waktu itu menyadarkan saya, Tuhan tolong saya akhirnya. Mulai buka hari ini. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu. Mungkin kita punya sakit penyakit apapun. Buka di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku ingin segala sesuatu yang terjadi buat aku. Kalau pertolonganmu nyata buat hari ini. Terjadi bagiku hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Supaya dunia melihat karya kuasa Tuhan itu yang menjadikan kemenangan itu terjadi. Katakan haleluya. Tanpa doa, tanpa perlengkapan senjata,
kita menjadi tidak berdaya. Wes, saudara. Kemarin saudara dalam perkuliahan di hari terakhir ini ada yang menyampaikan tentang etika biblikal tentang Salomo terhadap tentang Daud terhadap Absalom. Mengapa Absalom itu kemudian dibiarkan? Kenapa Daud tidak mampu menasihati? Karena punya persoalan yang sama. Daud mengalami suatu kesalahan yang sama. Dia pembunuh, Saul membunuh Absalom. Benar enggak? Akhirnya mau mengingatkan, bisa enggak? Saya juga begitu toh Pak. Artinya apa? Yuk bebaskan hidup saya dan saudara terlebih dahulu. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Sekali lagi di situ dikatakan, berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Orang kudus bukan berarti hanya saya sudah tidak nyuri kok, saya sudah tidak nipu kok, saya sudah tidak melakukan hal-hal yang jahat kok. Bukan hanya itu. Kalau itu wujudnya. Tapi yang jelas, orang yang kudus itu adalah orang yang dikhususkan. Ini Tuhan aku, yang rindu akan lawatan kuasamu. Katakan haleluya. Oleh karena itu saudara, berdoa setiap waktu di dalam roh ini menjaga kita tetap waspada dan terhubung dengan strategi Tuhan. Katakan haleluya. Yang kedua, konsistensi dalam doa ini menunjukkan kerendahan hati bahwa kita membutuhkan intervensi ilahi setiap hari. Katakan amin. Artinya kita ini butuh karya Tuhan, butuh kuasa Tuhan setiap hari. Itu yang akan menjadi jawaban bagi hidup saya dan saudara. Siapa yang pengen mengalami kemenangan? Katakan haleluya. Akan saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Siapa yang pengen berlomba mengalami menang? Silakan maju. 3 orang. Pengen hadiah enggak? Ayo salah 3 orang, tolong. Saya minta volunteer supaya cepat. Sini saudara. 3 orang, saya butuh 3 orang. Untuk lomba di sini. Mas Yudi mesam-mesam yuk ikut sini. Lomba. Ini berdiri di sini. Pak Dilewi. Bibirut. Sini ke depan. Wah. Biar imbang, wanitanya 2, Bude Wahyu. Sini, ikut lomba. Nah. Ini saya punya tisu. Ini untuk lombanya adalah 1, 2 tambah 1, kasih 1. Ini diterima dulu. Itu kasih ke 1. Nah, ya jangan diundel-undel dulu ya saudara. Itu tisu itu sudah ada berapa lipatan? Ada berapa lipatan? Nah sekarang lombanya, perhatikan. Orang lomba itu syaratnya adalah perhatikan peraturan baik-baik. Ya kan? Perlombaannya coba bikin lipatan, membuat garis yang terbanyak. Mulai 1, nanti sampai sebentar ya, belum mulai ya saudara. Nanti sampai saya menghitung 10 ya.
itu selesai. Sudah siap? Ayo dipersiapkan ya saudara. Pokoknya semuanya dipegang gini semua. Namanya perlombaan, posisi harus sama. Jangan mulai dilipat dulu. Sudah? Sudah siap? 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menghadap ke sana, 8, 9, 10. Sudah jadi? Coba dipenyet-penyet supaya nanti lipatannya bisa dihitung. Sudah siap? Ayo tolong dibukain untuk membuktikan, ayo supaya nanti tidak ditambah lagi. Ya, ayo mudah-mudah tolong. Ayo Mbak Titin, Mbak Nir. Ayo yang bisa, ayo. Tolong. Bapaknya, ini dibukain. Nanti dihitung. Jumlah garisnya ada berapa? Ayo. Iya semua. Masing-masing di anu. Ayo. Baik, dihitung. Yang lipatannya garis berapa? 6. Yang satu tadi jangan dihitung ya. Berarti berapa? Pak Lewi 6. Berapa? Mbak Titin berapa, Mas Yudi? Bukan kotaannya, garisnya lipatan 5. Pak Dilewi 6. Bude Wahyu 10. Terus ya 9. Yang jadi pemenangnya siapa? Bude Wahyu. Weh, tepuk tangan untuk pemenang. Ini satu langkah untuk menjadi pemenang, saudara. Satu, ketetapan dan hukum-hukumnya seperti apa, itu harus dipegang. Amin. Untuk langkah, tadi sama enggak? Tadi untuk langkah sama enggak? Coba kalau saya boleh tanya ke Mas Yudi. Ketika melipat itu ada di hati pernyataan ini bener apa enggak ya? Gitu. Ada enggak? Ada. Pak Dilewi ada enggak? Bude Wahyu ada enggak? Enggak ngene iki gitu. Siapa yang punya pikiran pokoknya aku bisa paling banyak gitu, cepet-cepetan gitu. Ini ada batas waktunya. Benar enggak, saudara? Lah, kita simpulkan di sini, saudara. Mungkin untuk menjadi sebuah kemenangan itu kita terima, kita miliki, saudara. Ingat, potensi setiap orang tidak sama. Ya kan? Makanya jangan lihat orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Setelah kita tahu menjadi diriku sendiri, mulailah. Apa sih ketetapan tadi? Apakah sih hukum tadi? Supaya aku itu bisa menang. Yang terakhir, mulai kerjakan dengan iman dan doa. Tuhan, aku ingin jadi pemenang. Tuhan, aku ingin jadi pemenang. Tuhan, aku ingin jadi pemenang. Upayakan terus, upayakan. Mulailah dari saat ini.